Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dian Andarini SPD, saya guru di SDN Rabak, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Dengan mengambil tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem pembelajaran ke-6 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan SBDP di kelas 5. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, alhamdulillah. Terima kasih, sepertinya Bu Dian lihat kayaknya full semua nih. Coba Bu Dian mau cek kehadiran. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Masuk semua? Alhamdulillah masuk semuanya. Baik, terima kasih anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya, agar pelajarannya diberkahi Allah dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, silahkan untuk ketua kelas Wildan memimpin doa. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah berdoa ya sebelum belajar agar pembelajarannya menyenangkan dan bermanfaat ya. Anak-anak, semangat untuk hari ini. Untuk menumbuhkan semangat nasionalisme terhadap tanah air, cinta tanah air kita nyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan. Nah, sebelum kita memasuki permainan walking stick, Bu Dian akan menjelaskan kita belajar hari ini tentang tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem pembelajaran terakhir ya, yaitu pembelajaran 6. Mupelnya apa? Muatan pembelajarannya Bahasa Indonesia dengan SBDP. Nah, untuk mengulas kembali ya, untuk mengulas kembali pembelajaran yang sudah kalian pelajari,
Budian mau bertanya, tapi bertanyanya kita melalui permainan walking stick. Sudah tahu ya permainan walking stick bagaimana? Nah, nanti ke-6 spidol ini Budian sebarkan ke setiap kelompok yang sudah Budian buat kemarin ya, kelompoknya ya. Ada kelompok 1 angkat tangan. Oke, kelompok 2 angkat tangan, kelompok 3 angkat tangan, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Nah, nanti masing-masing kelompok memegang 1 spidol. Ini anggap sticknya. Jadi walking stick itu spidol berjalan. Nanti kamu oper sama teman kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 5, kelompok 6. Dari ulang. 3, 2, 1. Macam-macam hewan. Ada karnivora dan juga herbivora. Ada omnivora, ada insektivora. Semua adalah ciptaan Tuhan. Ayo. Oke, siapa? Udah, jangan dioper lagi, pegang. Siapa? Kelompok 1 siapa? Ahmad Ridho. Kelompok 2 April. Kelompok 3 Tama. Kelompok 4 Cecil. Kelompok 5 Rizky. Kelompok 6 Sahrul. Oke, Budian mau tanya ke kelompok 1 dulu. Kita sudah belajar apa? 1 saja jawab. Ekosistem, betul. Lalu kelompok 2, kita sudah belajar apa lagi selain ekosistem? Kosakata, good. Terus kelompok 3, selain ekosistem, kosakata, apalagi Tama? Sudah kita pelajari. Peta, letak geografis, betul. PS. Lalu kelompok 4, kita sudah belajar peta pikiran, bagus. Yap. Yang kelima, jaring-jaring makanan, pinter Rizky. Lalu terakhir, teks non-fiksi, tepuk tangan. Oke, jadi sudah mengerti ya materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari masih tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-6. Nah, ini ya, kita akan mempelajari mencari kosakata tapi di teks non-fiksi yang berbeda. Ya, nanti akan ditampilkan teks non-fiksinya. Lalu menggunakan teks non-fiksi untuk mencari tahu maknanya di dalamnya apa. Ya, melalui aplikasi KBBI di handphone kalian. Bawa handphonenya. Tuh, pintar. Lalu yang ketiga, kita akan membuat peta pikiran dari teks non-fiksi yang akan ditampilkan nanti. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan nanti dan kita akan membandingkan karya seni rupa murni dan terapan. Ya. Selanjutnya kita akan merancang satu pembuatan karya seni rupa anyaman. Ya. Lalu kita membuat satu karya seni rupa anyaman secara berkelompok dan kalian akan mempresentasikan hasil karyanya. Nanti yang kelompoknya rapi, nurut, tidak bercanda, aktif, presentasinya oke, tugasnya selesai, akan mendapatkan reward dari Budian ya. 3 kelompok terbaik. Ini kan ada 6 kelompok nih. Nanti akan dipilih 3 kelompok terbaik. Maka dari itu semangat belajarnya dan fokus. Oke? Selanjutnya. Nah, anak-anak masih ingat dengan teks non-fiksi? Coba sebutkan. Apa itu teks non-fiksi? Ada yang bisa? Angkat tangan. Ayo, Wildan. Teks yang Nyata. Good. Betul nggak? Betul. Teks non-fiksi adalah teks yang nyata. Lawan dari teks non-fiksi apa? Angkat tangan. Teks fiksi. Apa teks fiksi?
Sama. Teks yang berceritakan hayalan. Teks yang menceritakan tentang hayalan. Good, pinter. Berarti masih pada ingat ya dengan teks non-fiksi. Nah, sekarang mari kita membaca teks non-fiksi berikut ini. Siapa yang mau membaca? Nando angkat duluan. Bambu juga banyak ditemui di berbagai negara di dunia, terutama ditemukan di daerah tropis seperti di benua Asia, Afrika, Amerika, bahkan di Australia. Batang bambu baik yang tua menanganti maupun yang muda sangat berguna untuk berbagai keperluan, baik digunakan sebagai keperluan secara tradisional seperti membangun rumah, mulai dari atap, dinding, peralatan dapur hingga alat musik tradisional. Baik, terima kasih untuk Nando dan Andika sudah membacakan teks non-fiksinya. Baik, selanjutnya bagaimana cara mencari kosakata? Nah, bagaimana menemukan makna kosakata pada teks non-fiksi? Nah, siapa yang mau baca? Risa. Oke. Setiap kali membaca teks, kamu akan menemukan kosakata di dalamnya. Kosakata dapat dicari makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dari pencarian online dengan sumber yang benar. Semakin banyak membaca, maka semakin banyak pula wawasan kata yang kamu dapatkan. Terima kasih Risa sudah membacakan makna kosakata ya, menemukan makna kosakata. Nah, benar. Setiap kali kita membaca teks, kamu akan menemukan kosakata di dalamnya. Kita cari kosakatanya ya. Coba satu kelompok 3 kosakata cari. Tanaman, akar, negara. Tanaman, akar, negara. Bagus. Oke, udah 3. Siapa? Garnis. Oke, Garnis dulu. Tanaman, negara, akar ya tadi kelompok 3. Garnis apa pertama? Asia. Pohon. Lalu di pohon dan tumbuhan. Oke. Asia, pohon, tumbuhan. Wildan. Produk, Apa? Produk, furnitur, Minimalis. minimalis. Produk, furnitur, minimalis. Oke, good. Ini apa saja? Gak boleh ada yang sama ya. Tadi Tradisional. dikit ya kata-katanya ya. Apa lagi? limbah sama Limbah. Betul, limbah. Terus yang kedua? masyarakat. Masyarakat. Yang satu lagi? Tradisional. Tradisional. Oke. Limbah masyarakat tradisional. Ini kelompok ini udah belum? Belum. Apa aja? Tanaman, Tanaman sudah belum tadi? Sudah. Jangan. Australia belum. Kehidupan belum. berfungsi. Berfungsi. Oke. Sudah semua kelompoknya ada yang belum? Oke. Sekarang betul ya, ada yang menjawab Asia, ada yang menjawab masyarakat, tanaman, tumbuhan, dan sebagainya. Betul, semuanya itu adalah kosakata anak-anak ya. Oke, selanjutnya adalah membuat peta pikiran. Peta pikiran adalah diagram yang menggambarkan secara visual tentang ide, konsep, informasi, atau hal-hal lain. Setiap ide, konsep, atau informasi tersebut berada dalam sebuah peta pikiran yang saling terhubung secara garis dengan garis. Oke, terima kasih untuk Abdan sudah membacakan membuat peta pikiran itu seperti apa. Peta pikiran adalah diagram yang menggambarkan visual tentang ide dan konsep. Anak-anak, Budian mau bertanya, peta pikiran dicarinya bagaimana? Untuk mengisi peta pikiran yang ada di kotak-kotak ini nih, yang ada di layar, itu bagaimana caranya? Mencari ide pokok, betul. Lalu mencari jawaban dan membuat pertanyaan. Lalu satu lagi, informasi penting.
penting. Dari teks yang tadi kalian buat, kira-kira peta pikirannya kamu mau membuat apa? Mencarinya dengan cara apa? Apakah ide pokok, membuat soal dan pertanyaan, atau mencari informasi penting? Betul sekali, mencari informasi penting ya. Nah, oke. Sekarang kerjakan LKPD-nya. Sudah diberikan LKPD-nya? Sudah ya, tadi Budian berikan, lalu secara berkelompok boleh dikerjakan dari kosakata yang sudah kalian dapatkan tadi, ya. Yang sudah kalian dapatkan kosakatanya, dicari maknanya melalui handphone. Nah, kalau sekarang keluarkan handphonenya. Aplikasi KBBI-nya atau Kamus Besar Bahasa Indonesianya sudah di-download? Pintar. Kita lanjut pelajarannya bisa? Ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Semuanya berdiri. Tahu permainan kapur kapas? Budian sebut kapur, kamu duduk. Budian sebut kapas, kamu berdiri. Nah, konsentrasi. Kapur duduk, kapas berdiri. Dari ulang. Kapur apa? Kapas? Kalau Budian sebutkan kapur, duduk. Kalau Budian sebutkan kapas, berdiri. Oke ya, siap ya. Kelompok 6, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, siap. Kapur. Masih pemanasan, berdiri lagi. Kapas. Kapur. Kapur. Kapas. Ayo, ada yang berdiri, ada yang duduk. Nggak ada. Siapa? Kapas. Kapur, kapas. Kapas. Oke, bagus. Benar ya, udah mulai ya. Kalau yang salah, hukuman maju ke depan. Kapur. Ayo, bingung. Kapur duduk, kapas berdiri. Kapur. Oke. Kapas. Oke. Kapas.
Oke. Kapur. Oke, tepuk tangan. Hebat semua. Semangat belajar selanjutnya. Semangat ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Gambar apakah ini? Anyaman. Ya, betul sekali. Itu adalah anyaman anak-anak. Nah, mari kita lihat dan perhatikan ya video seni rupa anyaman berikut ini. Yuk, kita simak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi yang sangat unik dalam pelajaran seni budaya dan prakarya. Tema kelima kelas 5 SD. Dan ini kita akan membahas mengenai seni rupa anyaman. Marilah kita mulai pembelajaran kita kali ini. Sebelum mempelajari seni rupa anyaman, kita harus tahu dulu apa itu karya seni rupa. Karya seni rupa adalah benda seni yang dibuat dari pengolahan titik, garis, bidang, bentuk, volume, warna, dan tekstur sehingga dapat ditangkap oleh mata dan dirasakan melalui rabaan. Berdasarkan bentuknya, karya seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Sedangkan berdasarkan fungsinya, karya seni rupa dibagi juga menjadi dua, yakni karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan. Seni rupa anyaman berkembang di Indonesia. Salah satu bentuk karya seni rupa yang tumbuh berkembang di Indonesia adalah karya seni rupa anyaman. Umumnya, karya seni rupa anyaman yang berkembang di Indonesia adalah seni rupa terapan. Di Indonesia, seni anyaman sudah menjadi tradisi yang turun-temurun dilakukan di beberapa daerah, seperti di Aceh, Sumatera Selatan, dan lain-lain. Jenis-jenis anyaman. Mari kita bedakan jenis-jenis anyaman berdasarkan bahannya. Di antaranya ada anyaman daun bengkuang, contohnya adalah tikar dan hidung saji. Yang kedua, anyaman daun pandan, contohnya tikar salak dan hiasan linding. Lalu anyaman bambu, contohnya tempat nasi dan nyilu atau tampah. Kemudian ada Ya, itu tadi adalah pengertian dari seni rupa anyaman. Seni rupa anyaman termasuk pada seni rupa murni atau terapan? Terapan. Seni rupa yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi apa? Batik, terus anyaman, payung, kipas, tikar, sandal, tempat pensil. Nih, kursi, meja, tas, itu semuanya adalah seni rupa terapan. Seni rupa terapan anyaman ada polanya, ada 3 polanya. Tadi apa saja? Pola ada di bahan ajar kalian, bisa dilihat, coba dibuka dulu. Bahan ajarnya silahkan dibuka. Ada 3 jenis pola anyaman. Tunggal, betul, apalagi ganda dan kombinasi. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian, perhatikan, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, boleh perhatikan Budian. Tugas kita sekarang membuat satu rancangan pola anyaman. Nah, sekarang Budian minta yang tunggal dulu. Bisa dilihat di LKPD-nya, di balik ada lembar kerja siswa membuat satu pola rancangan anyaman dengan pola tunggal. Nih, perhatikan. Ketemu lembaran ini? Iya, dia ada di halaman 3. Ada ini. Kalian buat satu rancangan karya seni rupa. Oke ya.
tadi kita juga sudah merancang satu pola untuk dibuat nantinya menjadi anyaman. Nah, sekarang secara berkelompok Budian mau kalian membuat satu karya seni rupa terapan bentuknya anyaman dengan pola tunggal dulu, memakai bahan bambu. Ya. Ya, duduk yang rapi. Untuk yang maju ke depan, kita ambil 3 kelompok ya. Nanti selanjutnya kita koreksi dulu, habis itu maju lagi nanti. Kelompoknya yang rapi ini deh. Yuk, maju ke depan. Yang lainnya perhatikan. Anyaman kami berpola warnanya hitam, Terbuat dari bambu. Oke. Ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya, terima kasih tadi yang sudah presentasi bagus-bagus. Dan walaupun masih ada yang kekurangan ya, Abi. Masih ada yang keluar-keluar, tidak apa-apa. Ini nanti disempurnakan. Kalian berkelompok lagi di luar sekolah, boleh di tempat temannya masing-masing, ini salah satunya saja untuk berkelompok diselesaikan pikirannya ya. Selanjutnya, bagaimana dengan pelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Ada yang tidak menyenangkan? Ada yang temannya tidak mengerjakan? Belum mengakui saya, Bu. Ya, ini sebagai refleksi kita nih. Kalau yang tidak mengerjakan berarti next tugas atau tugas selanjutnya lagi harus mengerjakan. Jangan diam saja, karena kan kalau kalian itu bekerja kelompok, masing-masing memiliki tugasnya, ya. Paham? Jangan diam, apalagi biar aku saja, Bu, yang lain tidak bisa mengerjakan. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi harus membagi tugas. Selanjutnya, nah, mari kita simpulkan. Kemudian mau kalian menulis apa yang sudah kalian pelajari hari ini di kertas. Satu orang satu kertas. Ya, tulis apa yang sudah kamu pahami pelajaran hari ini. Nanti ditempel di papan tulis, ya. Kesimpulan. Ya, nggak usah langsung tulis di itunya. Apa materinya? Yang sudah boleh tempel.
Kita lanjut ke kuisis. Oke, silakan dikeluarkan handphonenya. Dua, satu. Kita lihat Wildan juara 2, Petra Fauzan 2, 3 ya Wildan. Petra Fauzan 2, Gina Ami Afika pertama. Tepuk tangan. Hebat. Masing-masing dapat poinnya 100. Ya. Kita selesai. Sebelum menyelesaikan pembelajaran hari ini, kalian akan umumkan pembelajaran selanjutnya, yaitu kita akan menghadapi ulangan, ya anak-anak. Jadi pelajari tema 5 dengan baik, materinya dikumpulkan, rangkumannya lalu pelajari, evaluasinya dikerjakan, ya. Untuk janji Budian yang tadi, reward akan dimenangkan oleh beberapa kelompok yang Budian sudah lihat. Rapi dan bersih serta aktif. Yang tadi anyamannya rapi, lalu evaluasinya rata-rata mengerjakan. Untuk yang ketiga, diberikan kepada kelompok berapa? 2. Untuk yang ketiga, tepuk tangan. Untuk yang kedua, pasti LKPD-nya tadi juga sudah Budian cek. Rata-rata juga mengerti dan paham. Anyamannya rapi, dimenangkan oleh kelompok 3. Iya. Untuk yang pertama, anyamannya rapi, presentasinya juga rapi, dan evaluasinya tadi dapat juara pertama, dimenangkan oleh kelompok 1. Tepuk tangan. Oke, silakan rapikan. Kita berdoa sebelum pulang. Duduk siap, siap. Duduk rapi, rapi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di hari esok. Silahkan kalian nanti rapikan lagi mejanya dan kita piket dulu baru habis itu pulang. Oke? Ya, silakan. Kelompok 4.